Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rizka Majalajera. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan iklim dan hubungannya dengan penyebaran penyakit. Sebelumnya, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah fenomena yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri adalah fenomena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas metana serta gas-gas lainnya di atmosfer bumi dan membentuk lapisan yang menyelubungi bumi dan memerangkap panas matahari yang masuk ke bumi yang seharusnya bisa dipantulkan kembali. Jika dibiarkan terus-menerus, maka suhu bumi akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan terbagi atas dua hal. Yang pertama, dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan dari perubahan pola cuaca seperti kenaikan temperatur, curah hujan, kenaikan muka air laut, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim. Kenaikan temperatur yang ekstrim dapat mengakibatkan gelombang panas dan kenaikan evapotranspirasi yang akan menurunkan frekuensi aliran air di permukaan bumi dan perubahan pola curah hujan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk. Nah, kalian tahu sendiri bahwa nyamuk adalah salah satu hewan yang menjadi vektor penyakit dari penyakit malaria dan DBD. Lalu kemudian ada dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung, yaitu perubahan iklim dapat mempengaruhi faktor lingkungan seperti perubahan kualitas lingkungan, yaitu kualitas air, udara, dan makanan, menipisnya lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan degradasi lahan. Menurunnya kualitas air dapat mengakibatkan ketersediaan air bersih yang menipis. Nah, sedangkan air bersih sendiri sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, untuk membersihkan diri, memasak, mencuci, dan minum. Penurunan kualitas air juga berdampak pada sektor pertanian, karena sebagian lahan akan mengalami kekeringan dan gagal panen. Nah, semua hal itu juga berdampak pada manusia karena menurunnya sumber daya kebutuhan makanan manusia. Karena ketersediaan bahan makanan yang menipis, manusia akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan membeli makanan yang sumber atau cara pembuatannya tidak jelas. Nah, bisa jadi makanan-makanan tersebut berasal dari hewan-hewan liar yang asal muasalnya tidak diketahui. Nah, hewan-hewan liar ini bisa membawa beberapa bibit penyakit bahkan parasit yang akan menyerang tubuh manusia jika manusia tersebut memakan. Rusaknya lapisan ozon di atmosfer juga dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia karena paparan sinar matahari langsung dapat menyebabkan kanker kulit pada kulit manusia. Cukup sekian materi kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang dapat menyerang sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua jenis kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan archaea. Salah satunya adalah virus Necrosis neura. Jenis virusnya adalah RNA. Biasanya dihinggapi oleh produk ikan,
seperti ikan kerapu dan ikan nila. Biasanya menyebabkan diare dan tuberkulosis. Salah satu cara mencegahnya adalah mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sudah matang. Yang ketiga, dengan cara melakukan vaksinisasi. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Alda Liga dari PGSD 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang bakteri-bakteri. Oke, langsung saja. Bakteri merupakan organisme bersel tunggal dan tidak memiliki membran inti yang bersifat prokaryotik. Pada umumnya, bakteri tidak memiliki zat hijau atau klorofil. Namun beberapa jenis bakteri memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Bakteri termasuk organisme mikrostik, yang artinya bahwa bakteri ini berukuran sangat kecil, yaitu 0,5 sampai 5 mikrometer, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat mikroskop. Bakteri dapat bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama, seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara menggunakan DNA dari donor ke penerima secara langsung, atau yang disebut juga konjungsi. Sedangkan reproduksi aseksual umumnya dilakukan dengan pembelahan biner. Selanjutnya ada macam-macam bakteri. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Nah, yang berdasarkan bentuk ini ada bakteri basil, fokus, dan spiral. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang berdasarkan kebutuhan oksigen ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang ketiga, berdasarkan mendapatkan makanan. Ada autotrof dan heterotrof. Yang keempat, ada jumlah dan letak flagela. Itu ada monotrik, amfitrik, dan lofotrik. Selanjutnya ada peran bakteri bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa lepas dari bakteri, baik bakteri itu baik maupun yang merugikan. Bagaimana penjelasan berikut? Ada bakteri yang menguntungkan. Beberapa macam bakteri memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, berperan dalam bidang pertanian. Kedua, kesehatan. Tiga, makanan dan minuman. Yang keempat biologi. Ada bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan ini bisa membahayakan manusia. Dengan mengetahui bakteri yang merugikan tersebut, kita dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan. Nah, ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, penyakit pada hewan, tanaman, dan manusia. Terus merusak kualitas makanan dan minuman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai jamur. Apa kaitannya perubahan iklim dengan penyebaran penyakit akibat jamur? Ternyata jamur menyukai tempat hangat dan lembab. Dan Indonesia adalah tempat yang cocok untuk jamur karena beriklim tropis. Karena beriklim tropis, penduduk Indonesia sangat rentan terkena infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur tinea. Ada 5 jenis infeksi akibat jamur tinea. Yang pertama, tinea corporis, yaitu infeksi yang terjadi pada kulit badan. Yang kedua, tinea capitis, yaitu infeksi yang terjadi pada kulit kepala. Yang ketiga, tinea cruris, yaitu infeksi yang terjadi pada area kemaluan. Yang keempat, tinea pedis, yaitu infeksi yang terjadi pada area kaki. Dan yang kelima, tinea unguium, yaitu infeksi yang terjadi pada kuku. Infeksi jamur biasanya menyerang orang dengan sistem imun yang lemah. Jika terinfeksi, manusia akan merasakan gatal-gatal pada area yang terinfeksi.
karena terjadi perubahan iklim, jamur ini menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, imun kita juga harus lebih kuat dengan cara rutin berolahraga, makan sayuran hijau, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, dan selalu memastikan kulit tetap kering. Nah, cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.